Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Sinta dengan nomor NIM 12525151001. Di sini saya akan menganalisis dan mengidentifikasikan laporan keuangan, mata kuliah, akuntansi, pengantar, dan praktik. Yuk simak videonya. Nah, sebelum dianalisis, kita di sini membuat tabel analisis keuangan komparatif, yaitu perbandingan data keuangan berdasarkan periode dari PT Retelindo berperiode 29 Februari 2024 dan PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024. Jadi perbandingannya yaitu kalau PT KNU itu 2 bulan, sedangkan PT Kebayoran itu 1 tahun. Yuk kita lihat perbandingannya berapa saja. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama itu ada total aset lancar untuk PT KNU Retelindo 29 Februari 2024 yaitu sebesar 682 juta rupiah. Dan untuk total aset lancar di PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024 yaitu sebesar 47.953 juta rupiah. Ada total liabilitas JP untuk PT KNU Retelindo 29 Februari 2024 yaitu sebesar 195 juta rupiah. Untuk total liabilitas JP PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024 yaitu sebesar 22.180 juta rupiah. Lalu di sini ada total aset untuk PT KNU Retelindo 29 Februari 2024 yaitu sebesar 400 juta rupiah. Dan untuk PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024 yaitu sebesar 40.875 juta rupiah. Bawahnya ada penjualan bersih untuk PT KNU Retelindo 29 Februari 2024 yaitu sebesar 480 juta rupiah. Dan sedangkan penjualan bersih dari PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024 yaitu sebesar 77.850 juta rupiah. Di bawahnya yaitu ada laba kotor untuk PT KNU Retelindo 29 Februari 2024 yaitu sebesar 120 juta rupiah. Sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024 laba kotornya yaitu sebesar 11.215 juta rupiah. Oke, jadi yang terakhir itu adalah laba bersih sebesar 45 juta rupiah di PT KNU Retelindo 29 Februari 2024. Sedangkan laba bersih di PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024 yaitu sebesar 2.988 juta rupiah. Dilihat di sini totalnya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini PT KNU Retelindo 29 Februari 2024 yaitu sebesar 2.751.500.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk total PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024 yaitu sebesar 301.603 juta rupiah. Nah, jadi ini adalah tabel perbandingannya antara PT KNU Retelindo
dia itu periodenya hanya 2 bulan, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama itu periodenya itu selama 1 tahun. Jadi mungkin ada selisihnya itu cukup besar ya. Untuk PT Kebayoran Niaga Utama itu termasuk golongan sudah masuk ke miliaran, sedangkan PT Retelindo itu baru ratusan juta rupiah. Buat teman-teman yang PT Kebayoran itu lebih besar, sedangkan PT Retelindo itu kok hanya ratusan juta gitu kan. Jadi saya ingatkan lagi, untuk PT Retelindo itu dia periodenya hanya 2 bulan, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama itu periodenya selama 1 tahun. Jadi wajar kalau misalkan PT Kebayoran itu udah masuk miliaran. Yuk kita lanjutkan proses analisisnya. Nah, di tabel ini kita pakai data keuangan yang disederhanakan untuk latihan. Diambil dari laporan keuangan per 30 Desember 2024. Tujuan analisisnya adalah untuk membandingkan kesehatan keuangan dua perusahaan, menilai risiko jangka panjang dan jangka pendek, melihat kemampuan perusahaan menganalisis laba. Di sini di kategori analisis ada liquid dan rasio keuangannya, yaitu rasio lancar. Pengertiannya tuh rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Pertanyaannya itu, apakah perusahaan cukup untuk membayar utang yang segera jatuh tempo? Nah, bisa dilihat di sini ada rumusnya, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. PT KNU Retelindo, yaitu perhitungannya 682 juta dibagi 195 juta, hasilnya sama dengan 3,50 kali atau setara dengan 350%. Artinya PT KNU Retelindo punya aset lancar 3,5 kali lebih besar dari utang jangka pendeknya. Ini kondisi sangat aman secara likuiditas. Sedangkan untuk PT Kebayoran Niaga Utama, perhitungannya yaitu, bisa dilihat di sini, perhitungan PT Kebayoran Niaga Utama yaitu sebesar 47.953 juta dibagi 22.180 juta rupiah. Hasilnya yaitu 2,16 kali atau 216%. Artinya masih aman, tapi tidak selonggar KNU Retelindo. Kesimpulan untuk likuiditas yaitu PT KNU Retelindo lebih unggul dalam likuiditas. Yang kedua, cocok dengan kondisi perusahaan baru yang biasanya pegang kas lebih besar buat jaga keamanan. Ayo kita lanjutkan ke kategori analisis yaitu solvabilitas, dan untuk rasio keuangannya yaitu rasio utang terhadap aset. Pengertiannya yaitu rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibayar oleh hutang. Makin tinggi rasionya, maka makin besar resiko jangka panjang. Bisa dilihat di sini ada rumus. Utang terhadap aset sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Kita menghitung dari PT KNU Retelindo terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini total liabilitasnya yaitu sebesar 400 juta dibagi total aset sebesar 429.500.000 rupiah. Hasilnya yaitu sebesar 93,90%. Bisa dibulatkan menjadi 49%.
aset KNU Retelindo dibiayai oleh hutang. Ini tergolong agresif dan beresiko, walaupun masih bisa wajar untuk perusahaan baru. Dan kita pergi ke perhitungan PT Kebayoran Niaga Utama. Nah, bisa dilihat di sini total liabilitasnya yaitu sebesar 40.875 juta rupiah dibagi total aset sebesar 98.452 juta rupiah, yaitu sebesar 41,52%. Artinya, struktur modal lebih sehat dan stabil. Ketergantungan pada utang lebih rendah ketimbang yang KNU Retelindo. Kesimpulan salvibilitas yaitu PT Kebayoran Niaga Utama lebih aman secara jangka panjang. Sedangkan PT KNU Retelindo lebih beresiko tapi bisa jadi sedang fase ekspansi. Nah, yuk kita lanjutkan ke analisis selanjutnya. Bisa dilihat di sini oleh teman-teman. Kategori analisis yaitu profitabilitas dan rasio keuangannya yaitu margin laba kotor. Sini untuk rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih. Untuk perhitungan PT KNU Retelindo itu laba kotor sebesar 720 juta rupiah dibagi penjualan bersih sebesar 288 juta rupiah. Hasilnya yaitu sebesar 25%. Artinya dari setiap 1 rupiah penjualan, perusahaan memperoleh 0,25 rupiah laba kotor. Sedangkan perhitungan PT KNU Niaga Utama yaitu laba kotor sebesar 11.215 juta rupiah dibagi penjualan bersih sebesar 77.850 juta rupiah. Hasilnya yaitu 14,40%. Artinya, efisiensi biaya produksi lebih rendah dibandingkan PT KNU Retelindo. Jadi, kesimpulannya yaitu PT KNU Retelindo lebih unggul dalam efisiensi harga pokok. Kita lanjutkan ke analisis yang terakhir. Jadi, yang terakhir itu dia cuman rasio keuangan, tidak termasuk kategori analisis. Penjualannya yaitu margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih. Maaf untuk rumus, di sini laba bersihnya dan penjualan bersihnya tidak ada tanda baca bagi, mungkin karena typo. Jadi kita perhitungkan PT KNU Retelindo. Nah, bisa dilihat di sini laba bersih sebesar 270 juta rupiah dibagi penjualan bersih sebesar 288 juta rupiah. Hasilnya sebesar 9,38%. Artinya, setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,0983 rupiah. Sedangkan perhitungan PT Kebayoran Niaga Utama yaitu laba bersih sebesar 2.988 juta dibagi 77
miliar 850 juta rupiah. Hasilnya yaitu sebesar 3,84%. Jadi artinya laba bersih relatif kecil, kemungkinan karena biaya operasional yang tinggi. Kesimpulannya yaitu PT KN Uretelindo lebih efisiensi menghasilkan laba bersih. Jadi untuk kesimpulan analisisnya yaitu kalau dirangkum itu liabilitas terbaiknya yaitu PT KN Uretelindo dan solvabilitas terbaik yaitu PT Kebayoran Niaga Utama dan yang terakhir probabilitas terbaik yaitu PT Retelindo. Artinya PT Retelindo unggul di laba dan di kas, tapi lebih beresiko. Demikian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.